Baik, kalau dari 70 pertanyaan itu yang menurut Pak Rizal, tadi kan sudah disampaikan ada yang relevan, ada yang tidak. Nah, kira-kira persentasenya berapa dan, atau yang mencoba membelokkan fokus itu dari ijazah, dari isu ijazah ke personal atau politis itu berapa persen kira-kira Pak Rizal? Ya mungkin 60% lah gitu ya, upaya itu diarahkan gitu. Mhm, Jadi 40% yang masih dalam proporsi gitu dari mhm. makna pemberian informasi, keterangan atau klarifikasi Oke. gitu. Jadi Jadi eee, apakah bisa dikatakan, polisi pemeriksa kemarin itu lebih tertarik pada, substansi ijazah palsu atau lebih fokus pada siapa yang mengangkat isu ini gitu? Lebih ke ya yang kedua? kelihatannya lebih mengarah, kalau saya memandang lebih mengarah kepada siapa yang mengangkat gitu. Jadi Mmm, TPUA itu ditempatkan sebagai satu kelompok yang semua video-video itu yang ada sayanya gitu kan, dan itu ya, yang diarahkan keterangannya itu selalu bersamaan dengan semacam konferensi pers gitu kan dari ya, TPUA. Kemudian juga yang dipanggil-panggil ini TPUA gitu, seperti iya, Pak Damai Lubis, Ibu Kurnia, kemudian Pak Rustam Effendi gitu kan, besok katanya hari ini Pak Egy, kemarin mhm, saya gitu kan. Jadi apa, tim tim pembela ulama dan aktivis itu jadi terkesan ada ada arah gitu, bahwa oke, semacam semacam target lah gitu, mhm, target kalau nah iya, dalam persepsi ya, dalam mhm. persepsi kita gitu. Oke, baik, kita akan coba masuk ke apa pertanyaan tentang legal standing TPUA lah. Tapi sebelumnya ini saya masih penasaran juga Pak Rizal, 13 jam 70 pertanyaan itu, situasi di ruang pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah situasinya lebih mirip interogasi atau lebih pada diskusi Nah, gitu, Pak? Ya menurut saya seperti yang normal-normal saja gitu ya, kalau dari Mhm, sisi pemeriksa menanyakan sehat dan seterusnya lah gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang biasa, legal standing, TPUA siapa, berapa orang dan sebagainya, fungsi tugas dan lain-lainnya gitu kan. mhm, Kemudian mengapa mengadu ke Bareskrim gitu kan, mhm, kemudian misalnya apa saja yang dijadikan bukti-bukti ke Bareskrim gitu kan, dan terus video ini siapa saja gitu kan, dalam rangka apa kan gitu. Ya seperti itu oke, sebetulnya mah, dalam eh, tegang proses. tidak, ditekan tidak, ya dia juga tahu bahwa kita didampingi pengacara. Bahkan saya juga bilang profesi ya pengacara juga gitu kan. Oke, Jadi iya iya, bukan sama sekali nggak ngerti soal hukum mhm, gitu kan. Nah, rupanya ya itu mencairkan kondisi gitu ah, kan. Eh, itu cuman ya setelah keseluruhan akhirnya saya bisa menangkap dan menyimpulkan yang seperti Kang Epul tadi tanyakan gitu. iya iya iya. Nah, kalau bicara legal standing-nya TPUA, apakah memang, berhak sebagai bagian dari elemen masyarakat yang kalau saya dengar di diskusinya dengan Pak Refli Harun itu, ya sebetulnya legalitasnya, juga tidak ada begitu, Pak? Ya, sebetulnya untuk kan kita mengadukan ke Bareskrim, ya, kemudian Mhm. TPUA juga sebelumnya sebagai kuasa hukum ya dari Ah, Bambang Tri ketika perdata, gugatan perdata awal, kemudian ketika Bambang Tri dan Gus Nur diproses di peradilan pidana di Surakarta, TPUA itu sebagai kuasa hukum juga, gitu kan, jadi pendamping. ini seperti sebuah kelanjutan lah begitu barangkali, Pak, ya? Sebetulnya itu kelanjutan gitu, makanya mungkin juga akhirnya TPUA lagi gitu kan, mungkin ya ya yang Iya mempermasalahkan iya soal iya. ijazah palsu ini gitu. Ya terakhir ya ini kita lah bikin pengaduan masyarakat ke Bareskrim ya sebagai legal standingnya.
kelompok masyarakat yang punya kepedulian gitu kan, serta berniat berkontribusi dalam penegakan hukum. Itu ada aturannya dalam undang-undang gitu. Dalam proses penegakan hukum itu peran serta masyarakat menjadi bagian penting gitu. Jadi Oke. makanya masuknya Dumas. Itu bukan Ya, ya, laporan seperti buat. Pak Jokowi, laporan. Tapi yang dilaporkannya siapa nggak jelas, itu dumas-dumasan atau Oke. laporan-laporanan gitu. Kalau kita mah enggak, Ya. ini masyarakat mengadukan, Pak polisi silahkan gitu kan selidiki. Nah kami akan ada bukti-buktinya, terus setiap ada perkembangan kita sampaikan bukti. Ya Ya. akhirnya kan harus melangkah itu gitu pihak Mhm. Barreskrim Mabes Polri, dan itu sudah dilakukan. Jadi begitu Kang Epul. Oke, Nah, Pak. Boleh lanjut Pak, gimana Pak? ya maksudnya jadi legal standingnya jelas, nggak bisa diabaikan gitu, nggak bisa dikatakan oh ini tidak punya legal standing, nggak bisa, dari mana gitu kan, dalam konteks kita bagian masyarakat yang dituntut peran sertanya dalam penegakan hukum itu, atau membantu membongkar mengajukan pembuktian atas dugaan pelanggaran hukum kan gitu. Jadi itu sebetulnya gitu Kang Epul. Nah, kalau kembali ke substansi persoalannya kan ini ijazah Jokowi. Ini sudah muncul sekarang, bahasan kita sebelumnya ini kan perang semakin terbuka gitu, saling lapor ini segala macam. Nah, pertanyaan saya kira-kira Pak Rizal, ini sudah di tahap begini, apakah masih mungkin diambil sebuah langkah yang dibuat sederhana begitu? Misalkan tadi ya Pak, seperti yang banyak kita diskusikan selama ini, Pak Jokowi perlihatkan ijazahnya, dicek di laboratorium yang independen, sudah selesai. Masih mungkin nggak kalau sudah sampai di titik ini, Pak? Iya, itu tergantung tergantung itikat baik kan Nah, gitu, dan tergantung apakah peperangan ini akan semakin membakar gitu kan, Iya, iya, atau iya. mau diredam gitu kan dengan segala upaya itu. Misalnya tadi, oke, sekarang mah tunjukkan dari dulu lah tuh, sekarang baru sadar ya ditunjukkan ini gitu kan. Itu baru kemudian apa dampak hukum dari ini, kemudian Mhm, bagaimana mungkin solusi demi kebaikan mhm, bersama. Itu kan sebetulnya kalau sudah ada seperti orang yang tobat. Tobat itu, mhm. tobatan nasuha itu ya tidak mengulangi dan kemudian membuat perbuatan yang baik gitu kan. Ya, ya. Nah, mungkin akhirnya diampuni. Nah, misalnya begitu kan. Kalau memang ada kesadaran mengakui kesalahan. Nah, ini Mhm. problemanya adalah kita belum sampai kepada langkah awal itu. Bahkan kelihatannya semakin jauh. Seperti Mhm. misalnya gitu kan, waktu melaporkan katanya menunjukkan ijazah asli gitu Ya. kan. Tapi ijazah asli kok tidak dipegang oleh pihak Polda Metro yang menerima laporan. Bahkan akhirnya juga masuknya dari Bareskrim malah, yang tadi sudah melangkah gitu kan, meminta, bahkan diantarkan oleh adik iparnya, Ya, yang kita ya. tanya juga kenapa nggak oleh Pak Jokowinya gitu, dan kenapa Pak Jokowinya nggak diperiksa, kok Mhm. saya atau yang lain-lain teman-teman TPUA diperiksa gitu, Mhm. sampai ke 29 saksi katanya, UGM juga ada gitu kan yang diperiksa, kok Pak Jokowinya enggak. Padahal gampang, Pak Jokowi periksa, Pak Jokowi bawa itu ijazahnya, lalu nggak usah diantar-antar oleh adik iparnya, gitu kan? Itu menimbulkan pertanyaan lagi dan tidak Oke. diumumkan lagi ke publik, gitu, Mhm. gitu. Jadi Nah, kelihatannya mungkin itu ada kesadaran baru, tapi kemungkinannya kecil. oke. Karena saya ini mendengar Pak Rizal hari ini kalau tidak salah, atau kemarin malah, Kagama Cirebon yang sempat bersama-sama juga saya kira dengan, rombongan yang mempertanyakan ini, itu mengajukan pertemuan dengan Pak Jokowi hari Rabu berarti kemarin, ceritanya untuk islah, untuk melakukan perdamaian.
Setahu saya Kagama Cirebon salah satu yang turut juga mempertanyakan ijazah beliau. Iya. Jadi kenapa muncul tadi pertanyaan, jangan-jangan ini akan ada islah di tengah-tengah ini gitu ya? Ya, Tapi islah itu tampaknya tidak. harus islah itu kan harus jelas pihaknya gitu. Ah, Kalau oke. Kagama dengan Gajah Mada, UGM-nya dengan Pak Jokowinya itu sebenarnya masih dalam satu kubu gitu Hmm, kan. Justru masalahnya muncul ada TPUA gitu kan. Mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempertanyakan, ada yang menggugat dari bukan Sivitas Akademika UGM itu kan, jadi ada media gitu. Jadi harus jelas juga pihak-pihak perdamaian itu dengan siapa gitu kan. Belum juga ya, di Surakarta kan ada gugatan dari Dr. Taufik kan gitu. betul. Itu ke pihak Hmm. lain kan gitu. Hmm, Jadi harus jelas gitu kalau perdamaian itu dengan siapa gitu kan. Nah, kemudian kalaupun itu di internal, ya mungkin saling support saja, Pak, jujur dong Pak, gitu kan, ah, ah, Pak, ah. ayo kita selesaikan Pak, jangan sampai Gajah Mada ini terus disorot gitu kan, Gajah Mada dibicarakan, Gajah Mada ini terus di anu kan hal apa tidak menjadi pulih gitu kehormatannya gitu. Saya kira mari Pak sebagai Sivitas Akademika kalau iya bagian dari Sivitas Akademika gitu ya. Kalau iya, gitu. Nah, artinya kan dicari solusi. Nah, mungkin itu internal. Begitu Ya, Kagama adalah bagian dari komunitas UGM. UGM.